Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Abdurrahman, SPDI. Saya adalah guru kelas di MI Darul Mukminin Lengger, Pandeglang, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch pertama tahun 2025 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor NIM 240109120036. Hari ini tanggal 6 Mei tahun 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi gaya otot dan gaya gesek. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersiapkan dulu terlebih dahulu dua kelasnya untuk
Yang tidak hadir siapa? Ada berapa orang? 4 orang. Ya, 4 orang. Sebelum Bapak mulai pembelajaran biar semangat, kalian berdiri dulu semua. Silakan berdiri. Kita menyajikan Garuda Pancasila ya. Masih ingat pelajaran yang kemarin sudah Bapak jelaskan? Apa itu? Sifat benda. Sifat benda ada berapa? 1, 2, benda cair, 3, benda gas. Terus selanjutnya apa? Macam-macam produk benda. Macam-macam produk benda. Apa saja itu macam-macamnya? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang gaya otot dan gaya gesek. Ya, gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antara benda dapat menghasilkan gaya yang menyebabkan benda bergerak, berhenti, atau berubah bentuk. Pada kegiatan sehari-hari manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitas. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya kita menyaksikan video berikut. Silakan menyimak video tentang gaya otot dan gaya gesek. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum. Selamat datang di channel EMM17. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nah, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Simak dengan baik dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Jadi, jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Misalkan, mengayuh sepeda, memindahkan meja, atau menghidang bola. Selain itu, gaya juga dapat menghentikan benda bergeraknya teman-teman. Misalkan, mobil yang sedang jalan dapat dihentikan oleh gaya dorong kaki yang menginjak rem. Gaya memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Nah, apa perbedaan dari masing-masing gaya ini? Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah
gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh, baik otot tubuh dari manusia maupun otot tubuh dari hewan. Artinya, gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh, baik dari manusia ataupun dari hewan. Contoh, gaya otot dari manusia diantaranya adalah mendorong atau menarik meja, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Sedangkan contoh dari gaya otot hewan diantaranya yaitu otot kerbau yang digunakan untuk menarik alat pembajak sawah. Contoh lain ada otot kuda digunakan untuk menarik kereta delman. Jenis gaya itu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Sedangkan jika permukaan semakin halus, maka gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Contoh, ketika kalian mengendarai sepeda, akan terjadi gesekan antara roda sepeda dan juga jalan. Nah, kejadian ini yang disebutkan dengan gaya gesek. Dari keenam gaya ini masing-masing memiliki manfaat ya teman-teman. Yang pertama, manfaat gaya otot. Gaya otot dari manusia digunakan untuk beraktivitas seperti berjalan, bersepeda, mendorong, menulis, menarik, dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan gaya otot dari hewan misalkan dapat membantu pekerjaan manusia seperti gaya otot kerbau digunakan untuk membajak sawah dan gaya otot kuda digunakan untuk menarik kereta delman. Selanjutnya, manfaat dari gaya gesek. Manfaat dari gaya gesek dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir, membantu dalam menghentikan benda yang sedang bergerak, menahan benda-benda agar tidak bergeser, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang setelah kalian paham materinya, kalian silahkan jawab pertanyaan di samping ini ya. Silakan kalian simak gaya. Nah, silakan. Silakan diperhatikan video. Halo semuanya, mari kita belajar tentang gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang dia menjadi bergerak, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan atau berlari, otot-otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau menekan lantai, otot-otot lengan, punggung, dan kaki berkontraksi untuk mendorong alat kebersihan tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot-otot lengan berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Apa itu gaya
Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat mempengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan kata saat memiliki gambar, besar atau jangkauan permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang bergerak akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan, baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan bergerak tidak ada gaya lain untuk dimulai. Sampai jumpa.
Para kasih terus ya. Bapak minta nyertai pertanda dalam dirinya di nilai. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita akhiri pembelajarannya, alangkah baiknya kalian menyiapkan peralatannya untuk dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Setelah itu, untuk ketua kelasnya menyiapkan untuk membaca doa. Silakan diberesin dulu terlebih dahulu alat-alat tulisnya. Terus setelah itu baca doa. Silakan. Kalau sudah beres